Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tirpadan. Ketemu lagi di tutorial Quantum GIS dasar. Dan pada video yang ketiga ini, tutorial kita adalah mengenal tampilan Quantum GIS. Baiklah sahabat Tirpadan, langsung saja kita mulai. Buka aplikasi Quantum GIS-nya. Ini adalah tampilan Quantum GIS versi terakhir yang diinstal pada video sebelumnya. Langsung saja kita membahas bagian per bagian pada tampilan Quantum GIS ini. Kita mulai dari pojok atas kiri. Ini adalah menu toolbar. Yang pertama ini adalah menu toolbar project. Pada menu toolbar project ini terkait tentang pengelolaan project, baik itu pembuatan project baru, membuka project, dan menyimpan project. Selanjutnya di sebelah ada menu toolbar edit. Pada menu toolbar edit ini kelihatan fitur-fiturnya masih terdisable semua. Hal ini terjadi karena belum ada data yang diedit. Ketika ada data yang diedit, maka fitur-fitur ini akan aktif. Selanjutnya ke menu view. Di menu view ini adalah terkait pengaturan tampilan daripada Quantum GIS ini. Di sini ada pen map, zoom in, zoom out. Ini pen map. Di sini ada pen map untuk menggeser peta, ada zoom in, zoom out untuk melakukan zoom terhadap peta. Kemudian di sini tampilan peta ini dibagi dalam 3, yaitu menu bar, ada panel, dan ada toolbars. Panel ini adalah yang bagian ini semua masuk kategori di panel. Kemudian ada toolbars. Ini adalah toolbarsnya, icon-icon toolbars. Nah, untuk mengaktifkan panel ini tinggal klik atau centang pada bagian yang ingin diaktifkan. Contoh di sini saya ingin mengaktifkan log message panel. Ini di sini sudah tampil. Nah, dan pada log message panel ini akan terlihat proses-proses yang terjadi pada saat pengolahan data di Quantum GIS. Oke, kita close saja. Klik tombol close. Nah, di sini untuk toolbar sama halnya dengan panel. Untuk mengaktifkan icon-icon toolbars ini, centang saja yang ingin kita gunakan. Contoh di sini akan mencentang Advanced Digital. Nah, ini sudah tampil. Dan untuk menghilangkannya sama saja, bisa juga dari sini. Di sini saya akan menghilangkan centang Advanced Digitizing. Ini sudah hilang. Jadi pada view ini terutama ada pengaturan terkait panel dan toolbars. Sekarang kita masuk kepada menu layar. Pada menu layar ini terkait dengan pengaturan data-data yang akan kita gunakan. Di sini terkait pembuatan peta baru dan terkait penambahan data ke dalam proyek kita. Di sini ada penambahan data vektor, data raster, dan lain sebagainya. Sekarang kita berpindah ke sebelahnya. Ini adalah menu setting tentang pengaturan user profil, pembuatan profil baru, dan kita juga bisa mengatur terkait font yang digunakan, ukuran icon yang digunakan dengan masuk pada menu options. Di sini di general, di sini terlihat di aplikasi itu ada style. Di sini ada pemilihan style atau model-model tampilan yang akan kita gunakan. Karena pada tutorial ini saya menggunakan sistem operasi Linux, maka saya memilih yang GTK2. Kenapa saya memilih GTK2? Supaya tema pada atau tampilan pada Quantum GIS ini sesuai dengan tema atau tampilan pada laptop saya seperti ini untuk menyelesaikannya.
Di sini ada untuk Windows, Fusion, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ada items. Ini ketika kita ingin menampilkan tampilan ini seperti neck mapping, dalam model neck mapping atau blend of gray. Tapi di sini saya memilih default supaya sesuai dengan tema komputer saya. Namun ketika kita ingin mengaktifkan dari pilihan kita, maka Quantum GIS harus di restart. Kemudian ini adalah pengaturan icon size. Kita bisa lihat pada toolbar untuk melihat perubahannya. Sini saya rubah 24 ukuran 24 32 48 64. Jadi di sini kita bisa mengatur ukuran icon-icon pada toolbar. Kita ingin menggunakan ukuran berapa. Kemudian di bawahnya ada pengaturan terkait font. Di sini bisa kita atur size. Kita mau pakai ukuran berapa, size berapa. Kita juga bisa mengganti jenis fontnya, tinggal aktifkan di sini, pilih jenis font. Nah, ini ada jenis-jenis font. Atau mau pilih atau mau menggunakan yang default, tergantung dengan keinginan kita. Di sini saya menggunakan notations. Langsung oke saja. Oke. Selanjutnya kita masuk pada menu plugins. Pada menu plugins ini kita bisa menginstal tools tambahan yang bukan merupakan bawaan daripada Quantum GIS. Kita bisa langsung buka, klik. Nah, ini bisa kita install semua nantinya. Kita bisa memilah mana-mana tools yang kita butuhkan. Dan tools ini bukan merupakan bawaan daripada Quantum GIS. Jadi ini merupakan buatan dari siapa saja yang diupload ke sini. Oke, kita close. Kemudian di sebelahnya ada menu toolbar vektor. Tools ini adalah tools untuk mengelola data vektor. Di sini ada geoprocessing untuk melakukan clip, dissolve, union, dan lain sebagainya. Kemudian ada geometry tools, ada analysis tools, research, data management tool. Selanjutnya kita pindah pada menu selanjutnya, yaitu menu raster. Di sini terkait dengan pengelolaan data raster. Ada analisis. Di sini kita bisa membuat data aspek, hillside, slope, dan lain sebagainya. Ada projection, ada miscellaneous, ada extraction, ada conversion. Di sini kita bisa melakukan konversi data dari polygon ke raster dan sebaliknya. Kemudian kita masuk pada menu database. Pada menu database ini, di sini adalah terkait manajemen database yang akan kita gunakan. Di sini ada GeoPackage, ada PostGIS, spasial, ada virtual. Namun PostGIS ini belum bisa digunakan karena di laptop saya belum menginstal PostGIS. Selanjutnya kita pindah ke menu web. Pada menu web ini biasanya akan menampilkan tools terkait dengan web atau data-data yang diakses secara online. Misalnya ketika kita sudah menginstal plugin untuk Google Maps, maka akan tampil pada menu web ini. Selanjutnya ada mesh, ini adalah mesh calculator. Selanjutnya ada processing. Nah, pada processing ini terdapat tools yang sangat penting, yaitu toolbox. Di mana toolbox ini kalau di ArcGIS adalah sama dengan ArcToolbox. Jadi di sini banyak tools untuk proses data. Untuk mengaktifkannya bisa langsung klik saja. Ini sudah terbuka. Ada pengolahan data vektor, pengenalan data raster, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada menu help. Ini adalah menu help. Di sini kita bisa melihat tentang penjelasan tentang aplikasi ini. Nah, ini masuk versi berapa, apa yang baru pada versi ini, dan lain sebagainya. Kemudian di sini bisa QGIS homepage untuk mengakses halaman daripada Quantum GIS. Di sini ada help contents. Pada help contents ini kita bisa belajar
tentang tutorial Quantum GIS secara lengkap. Namun untuk mengaksesnya kita butuh jaringan internet. Selanjutnya kita berpindah pada toolbar. Ini adalah toolbar. Icon ini sebenarnya ada pada menu toolbar semua. Cuman untuk memudahkan kita dalam bekerja, menu toolbar ini diadakan supaya kita lebih ringkas dalam bekerja. Selain dengan metode view toolbar untuk menambahkan data-data pada menu toolbar secara cepat, kita bisa langsung melakukan klik kanan pada daerah kosong, kemudian pilih toolbar, checklist yang toolbar yang ingin kita aktifkan. Pada menu toolbar ini terdapat beberapa seperti pen, zoom in, zoom out, merupakan bagian daripada menu toolbar pada view tadinya. Ini di sini ada pembuatan data baru, menambahkan data, semua ada di sini, dan ini merupakan bagian daripada layar ini, data source manager, dan ini data, vector raster dan lain sebagainya. Di sini ada menu editing, cuma belum aktif karena belum ada data yang diedit dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk pada panel. Di sini ada ini prosesor toolbox. Tadi sudah dibahas, ini mirip toolbox kalau di ArcGIS. Kemudian di sini adalah browser. Pada browser ini kita bisa mengakses data langsung yang ada di dalam komputer kita, di dalam harddisk kita. Tinggal klik, buka folder, dan cari data. Browser ini kalau di ArcGIS mirip dengan ArcCatalog. ArcCatalog di ArcGIS mirip dengan ini. Kemudian di bawah ada layers. Ini adalah layers, ini adalah tempat untuk menampilkan semua data-data yang ditambahkan ke dalam proyek kita. Jadi semua data-data itu akan tersusun di sini. Kalau di ArcGIS ini sama halnya dengan layers yang merupakan bagian dari table of contents. Selanjutnya di sini adalah koordinat. Jadi koordinat ini akan tampil sesuai tempat kerja kita ini. Contoh seperti ini. Di sini saya menggerakkan kursor, maka koordinat akan berubah. Ini adalah skala. Ini merupakan skala yang ditampilkan pada tempat kerja kita ini. Di sini saya melakukan zoom, maka data skala ini akan berubah. Ya, itulah tadi pengenalan terkait tampilan Quantum GIS. Sekarang kita akan mencoba mengatur tampilan Quantum GIS agar memudahkan kita dalam bekerja. Sebenarnya pengaturan ini kembali ke kita masing-masing, mau pengaturan seperti apa yang membuat kita nyaman bekerja. Di sini saya akan mencoba mengaturnya sesuai dengan kenyamanan saya dalam bekerja. Contoh di sini layar, saya mau pindahkan untuk menggabungkan dengan kedua bagian ini. Saya tinggal klik kiri di sini, tahan, tarik, masukkan ke dalam kotak. Ini sudah pindah dan bergabung menjadi satu. Bagian add data dan pembuatan data baru juga ini saya akan mau pindahkan ke sebelah kiri komputer saya. Caranya sangat mudah, tinggal klik kiri pada bagian titik-titik di ujung toolbar ini, klik kiri, tahan, geser, ini sudah pindah. Ini juga bagian labeling, bagian label saya mau pindahkan, klik pada ujungnya ada titik, klik, tahan, tarik. Di sini saya mau menambahkan snapping. Ini snapping toolbar. Ini berguna ketika kita ingin mengedit peta atau melakukan digitasi. Itulah tadi pembahasan sekilas terkait tampilan Quantum GIS. Jadi para sahabat Tirpa, dan jika ingin mengekspor lebih jauh, silahkan coba-coba saja buka menu-menu yang ada untuk melihat responnya.
ini apa namanya dan ini apa namanya. Dan untuk video selanjutnya kita akan belajar membuat project baru, menyimpan project, membuka project, menambahkan data dan menyimpan data. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi sahabat Terpadan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video selanjutnya.